Langsung saja masuk ke topik kita pada hari ini, di mana tadi sudah disampaikan oleh pemimpin Batian, juga ada kemarin saya dikirim brosur oleh Bro Hendrawi ya, yaitu tadi juga di depan pembantu sudah ditulis topik hari ini adalah pray for me, jadi ya, pray for me. Kalau kita bicara pray for, biasanya kan kita sering dengar kata pray for, misalnya pray for Gaza, pray for Palestina. Yang paling dekat kemarin adalah pray for Bekasi gitu ya, yang sedang mengalami kejadian ataupun bencana dan sebagainya. Tapi kali ini pray for me. What's wrong with me? Kenapa mesti pray for me? Baik, saya akan bahas tentu saja ini kesimpulan di akhir dari sesi pembahasan kita hari ini. Tapi kalau kita membahas tentang kata pray itu kan kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah doa. Benar ya. Jadi hari ini pada dasarnya saya akan sedikit membahas tentang bagaimana sebenarnya konsep doa di dalam agama Buddha. Kenapa saya mengambil topik ini? Kebetulan pula nih, kemarin ada seorang teman saya. Teman saya itu kebetulan bukan beragama Buddha, bukan non-Buddhis ya. Dia bertanya kepada saya. Dia bertanya seperti ini. Bro, kamu itu di dalam agama Buddha ya? Benar, dia bilang pasti dong. Gitu ya. Di dalam agama Buddha, sebenarnya kalian itu berdoa nggak sih? Dia tanya kepada saya seperti itu. Nah, waktu itu saya berusaha untuk menjawab secara singkat, padat dan jelas ya. Dan kemudian dia bertanya lagi untuk pertanyaan kedua. Jadi, di dalam agama Buddha kalian itu berdoanya seperti apa? Kayak mana kalian berdoanya? Oke, saya berusaha menjawab dengan ringkas, cepat gitu ya, dan jelas. Dia tanya lagi pada pertanyaan ketiga. Tanya, jadi di dalam agama Buddha sebenarnya kepada siapa kalian berdoa? Wow, gitu ya. Ini 3 pertanyaan yang saya juga menjawab dengan saya itu ya. Jadi 3 pertanyaan teman saya ini sekaligus akan menjadi 3 poin pembahasan kita untuk topik kali ini. Jadi apakah agama Buddha kita berdoa? Oke, itu pertanyaan pertama, poin pertama. Kedua adalah bagaimana doa di dalam agama Buddha? Dan yang ketiga adalah kepada siapa umat Buddha berdoa? Oke, Bapak Ibu, kita akan memasuki poin demi poin. Tapi sebelum saya masuk ke poin ini, saya ingin mulai terlebih dahulu dengan sebuah cerita. Jadi cerita ini akan sedikit membuka cakrawala kita berpikir tentang konsep doa itu sendiri ya. Jadi saya akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah cerita, Bapak Ibu. Jadi ini ada sebuah cerita yang sudah lama nih. Ceritanya adalah suatu hari ada seorang anak kecil. Anak kecil ini berusia masih anak gabi lah kurang lebih ya, berusia sekitar 7-8 tahun. Suatu hari anak kecil ini mengikuti sebuah pertandingan, sebuah lomba gitu ya. Pertandingan apa nih? Pertandingan balap mobil. Wow. Tapi tenang, bukan balap mobil, bukan mobil sungguhan ya, tapi ini mobil mainan. Yang kalau zaman dulu kan ada sejenis mobil buatan Jepang yang namanya Tamiya. Saya nggak tahu kayak sekarang udah nggak ada lagi ya. Tapi dulu kan sempat ngetren ya, masa saya masih kecil dulu ya. Nah, anak kecil tersebut mengikuti pertandingan balap mobil Tamiya tersebut. Dan pada saat itu sudah memasuki babak final. Jadi ada beberapa finalis termasuk anak kecil tersebut. Nah, 5 menit sebelum pertandingan dimulai, si pembawa acara dari acara tersebut kemudian memberikan pengumuman melalui mikrofon. Pengumumannya seperti ini. Bapak dan Ibu para hadirin kami sekalian, 5 menit lagi pertandingan akan segera kita mulai. Persiapkanlah diri Anda dengan baik. Itu kata si. Oke, jadi mendengar pengumuman itu seluruh peserta kemudian pasti sibuk dong, mempersiapkan kembali, ngecek kembali gitu ya perangkatnya, mobilnya dan sebagainya ya. Nah, di tengah kesibukan peserta untuk menyiapkan perangkatnya dan mengecek kembali, si anak kecil tadi dia melakukan sebuah hal yang sangat unik. Jadi dia berjalan, dia membawa mobilnya, dia berjalan ke depan lintasan pertandingan. Sesampainya di depan lintasan pertandingan, tiba-tiba dia bersujud di sana. Dia bersujud di depan lintasan pertandingan, kemudian tangannya merangkul seperti ini. Oke, kemudian mulutnya berkawan kambing. Jadi kelihatan dia seperti sedang berdoa ya. Jadi ini sebuah fenomena itu saja menjadi menarik perhatian dari seluruh peserta maupun penonton yang ada pada saat itu. Banyak melihat ini hal yang unik, lucu, nggak sedikit dari mereka ketawa juga sih lihat tingkah laku anak tersebut, gitu ya. Nah, 5 menit kemudian pertandingan kemudian dimulai dan tanpa mengambil banyak waktu satu persatu mobil pun memasuki garis start dan juga memasuki garis finish. Nah, pertanyaannya, jadi ini pertanyaan sifatnya tebak-tebakan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari sedama, kira-kira anak tersebut menang atau kalah dalam pertandingan itu? Kembali lagi, ini sifatnya tebak-tebakan ya. Karena saya yakin tidak ada Bapak Ibu yang ada di sana pada saat itu ya. Yang ada di sana cuma saya. Jadi yang tahu hasilnya cuma saya ya. Tapi ini sifatnya tebak-tebakan dulu. Menurut Bapak Ibu semuanya, anak kecil tersebut menang atau kalah?
Oh, ada yang menang, ada yang menang kalah. Coba sedikit survei ya. Yang mengatakan anak tersebut menang. Oke, setengah. Kalah. Wah, berarti suara kita terbagi ya, antara menang atau kalah ya. Oke, baik. Langsung saja. Ternyata anak kecil tersebut menang. Kasih tepuk tangan kepada yang menang. Ternyata mereka menang dalam pertandingan tersebut, juara satu dia di antara seluruh finalis yang ada pada saat itu. Wah, keren ya. Jadi momen pada saat pembagian hadiah di atas panggung, si MC kembali lagi mengatakan melalui mikrofon. Baik para hadirin kami sekalian, kita telah mendapatkan pemenang kita pada saat ini. Selamat adik kecil, kamu telah memenangkan pertandingan ini berkat doa yang telah kamu sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan doa kamu telah dikabulkan pada saat ini. Selamat sekali lagi. Itu kata si MC. Nah, mendengarkan ucapan si MC, si anak kecil tadi, kemudian dia berjalan menuju ke si MC. Kemudian dia meminta mikrofonnya. Jadi si anak tersebut memegang mikrofon dan dia berkata melalui mikrofon. Dia berkata seperti ini kepada MC. Om, tadi Om saya tidak berdoa seperti itu Om. Isi doa saya tidak seperti itu Om. Loh, jadi seperti apa adik kecil? Kamu berdoa seperti apa? Tanya si MC. Si adik kecil kemudian berkata lagi, Om, tadi saya cuma berdoa seperti ini Om. Saya telah berusaha dengan sangat baik sekali untuk memenangkan pertandingan ini. Semoga saya menang. Kalaupun saya kalah, saya tidak akan menangis. Itu doa si adik kecil. Mendengar ucapan itu sebelum menonton merasa itu, kemudian bertepuk tangan seperti tepuk tangan kita semua pada adik kecil ini. Kasih tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, ini sebuah cerita yang unik untuk membuka sesi kita hari ini. Saya akan sedikit menginjak-injak dulu cerita ini. Kita akan bahas lagi apa maksud dari doa si anak kecil tadi. Gitu ya. Nah, kita akan bahas ini nanti di akhir dari sesi pembahasan. Dan saya akan kembali lagi kepada 3 poin tadi. Masih ingat ya poinnya ya? Apa poin yang pertama? Apakah umat Buddha berdoa? Yang kedua, bagaimana doa di dalam agama Buddha? Dan ketiga, kepada siapa sebenarnya umat Buddha berdoa? Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Apakah umat Buddha berdoa? Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau mendapatkan pertanyaan seperti itu ya baik dari umat Buddha sendiri maupun dari umat agama lain, apa sih jawabannya? Ya atau tidak? Ya. Ada yang jawab tidak nggak? Enggak, umat Buddha nggak berdoa. Ada yang jawab tidak? Berarti semua menjawab ya. Oke, Bapak Ibu saya kasih sedikit sebuah gambaran dulu ya. Bahwasanya kita tidak bisa memungkiri bahwasanya umat Buddha di luar sana, kan di sini ya, saya kasih di sini kan. Umat Buddha di luar sana sering sekali memiliki sebuah pemahaman yang agak sedikit salah tentang doa itu sendiri di dalam agama Buddha. Jadi banyak sekali dari mereka yang berpikir bahwasanya doa itu adalah kita memohon dan meminta sesuatu kepada Buddha, kan gitu ya. Jadi banyak dari mereka pergi ke wihara, kemudian berdoa, meminta semoga usaha saya lancar. Semoga saya mendapatkan kekayaan dan harta yang berlimpah. Semoga saya besok ujian bisa dapat nilai yang baik. Semoga saya dapat pacar dan bertahun-tahun jomblo gitu ya. Berikanlah saya pacar yang cantik atau tampan. Apalagi berkarya gitu ya. Jadi banyak dari mereka akhirnya pergi ke wihara, berdoa kepada Buddha, Bodhisattva dan Buddha untuk meminta sesuatu untuk kepentingan dirinya dan berharap doa tersebut dikabulkan. Enggak sih? Dan bahkan banyak juga nih, ini fenomena terakhir nih, banyak yang doanya tuh udah berakhir dengan mengancam. Doanya itu ngancam maksudnya. Kenapa saya tahu? Ini ya, kebetulan saya lahir di sebuah wihara di kota tebing tinggi, di lantai 3 itu masih salah, di lantai satu itu masih kelengkeng, gitu ya. Jadi banyak dari mereka yang berdoa itu keluar suara. Jadi saya bukan kuping sih, tapi saya kedengaran, nggak sengaja dengar gitu ya. Jadi doanya itu banyak yang ngancam. Ngancamnya seperti ini. Kalau doaku ini tidak dikabulkan, aku tidak mau datang lagi ke wihara ini, karena wihara ini berarti tidak suci. Wihara ini tidak manjur. Saya mau carilah wihara yang lebih manjur dari ini. Jadi saya sudah doa berkali-kali tapi tidak dikabulkan, gitu ya. Ada lagi doanya bukan doa langsung ya, tapi dia bilang kalau doa saya tidak dikabulkan di dalam agama Buddha, saya sekali agama lain yang bisa mengabulkan doa saya. Itulah yang terjadi. Itu fenomena tidak bisa kita pungkiri ada di luar sana, tapi di sini saya tidak ada. Nah, Bapak Ibu, bagaimana guru junjungan kita Buddha, Sang Tathagata menanggapi tentang doa ini sendiri, gitu ya? Bagaimana sih? Maka saya mengambil sebuah referensi dari sebuah sutta
yaitu anggota Nikaya 543, gitu ya. Jadi Buddha pernah berkata atau bersabda kepada seorang rumah tangga yang namanya Anathapindika, tahu ya, hartawan Anathapindika. Buddha pernah bersabda kepada Anathapindika yang kemudian dikutip dalam sebuah syair di Sutta Anguttara Nikaya 543. Oke, saya coba sampaikan kembali kurang lebih isi dari sutta tersebut seperti ini ya, kurang lebih ya. Nanti Bapak Ibu boleh baca kembali di sutta tersebut. Oke, isi dari Anguttara Nikaya 543. Gitu. Oh berumah tangga, di dunia ini ada 5 hal yang sangat diinginkan. Apakah kelima hal itu? Tidak lain adalah usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, kemasyhuran, dan kelahiran kembali di alam-alam surga. Akan tetapi, oh berumah tangga, saya tidak pernah mengajarkan bahwa kelima hal tersebut dapat diperoleh dengan berdoa. Seandainya dapat diperoleh dengan berdoa, siapakah yang tidak akan melakukannya? Bagi seorang siswa mulia, oh berumah tangga, yang menginginkan kelima hal tersebut, tidaklah selayaknya mereka berdoa dan merasa senang dengan usaha seperti itu. Sebaliknya, mereka selayaknya menjalani jalan kehidupan yang menyebabkan usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, kemasyhuran, dan kelahiran kembali di alam-alam surga. Hanya dengan melakukan hal seperti itulah mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Anguttara Nikaya 543. Itu isinya. Oke, Bapak dan Ibu, mendengarkan syair ini, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengambil sebuah pemahaman, pengertian bahwa Buddha, guru kita, guru junjungan kita secara tegas menolak sebuah pemahaman bahwa apapun yang kita inginkan dapat diperoleh dengan berdoa. Benar ya? Karena kita juga selama ini sering mempelajari tentang hukum karma, gitu ya, mempelajari bahwa apapun yang kita peroleh, apapun yang terjadi pada kita adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Benar ya? Apapun yang kita dapatkan pada hari ini, di kehidupan ini maupun saat ini, itu adalah akibat dari usaha dan apa yang kita lakukan di sebelumnya. Benar ya? Jadi sering-sering diadakan seperti kalau kita ingin mendapatkan buah mangga, pengen makan buah mangga gitu ya, gimana caranya? Apakah kemudian dengan berdoa, ya semoga saya dapat buah mangga, tiba-tiba buah mangga muncul, gitu ya, buah mangga gitu ya, atau tiba-tiba buah mangga jatuh dari atas langit, kan enggak ya? Saya yakin, kalau kita ingin dapat buah mangga, gimana caranya? Beli, gitu ya. Boleh ditanam gitu ya, kali bibitnya, tanam di tanah, pastikan kesuburan tanahnya, siram dengan air, kasih pupuk gitu ya, pastikan kena sinar matahari, lihat proses pertumbuhannya, jadi buah, baru kita panen bisa kita makan. Atau lebih simpelnya, beli, benar, gitu ya. Beli dengan apa? Dengan uang. Uangnya diperoleh dari mana? Ya dengan bekerja, dengan usaha. Intinya untuk bisa makan buah mangga, ya kita harus berusaha, tidak bisa dengan berdoa. Gitu ya. Jadi saya kutip lagi sebuah syair dari Samyutta Nikaya 1 ayat 227. Buddha juga pernah berkata seperti ini. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dituai. Pembuat kebajikan akan memperoleh kebajikan, pembuat kejahatan akan memperoleh kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan memperoleh buah daripadanya. Samyutta ayat 1 ayat 227. Bagi Bapak Ibu, dari penjelasan ini maka kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam agama Buddha kita tidak mengenal sebuah konsep di mana kita berdoa untuk mengharapkan sesuatu, meminta-minta sesuatu, apalagi berharap doanya tersebut dikabulkan. Gitu ya. Siapa yang mengabulkan kan gitu ya. Jadi kita kembali lagi, bahkan Buddha secara tegas tadi menyampaikan bahwa di dalam agama Buddha kalau kita menginginkan sesuatu jangan berdoa. Tidak berdoa, tapi usaha. Cari gitu ya, apa yang mau kita inginkan, lakukan, bekerja, berusaha, maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan, bukan dengan berdoa. Oke, setelah pembahasan saya ini, saya kembali lagi ke poin yang pertama, Bapak Ibu. Jadi, apakah umat Buddha berdoa? Tadi kan ada yang mengatakan tidak, gitu ya. Saya belum menemukan yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan tidak, kan? Di dalam agama Buddha kita tidak berdoa. Siapa itu? Terus ada. Oke, sip. Tambah pendukung ini. Ada si dua nih. Saya ingin dapat pendukung lagi. Di dalam agama Buddha kita tidak berdoa, Bapak Ibu. Ada yang dukung saya nggak kira-kira? Masih ada ya? Oke. Baik.
Bapak dan Ibu, ketika kita mendapatkan pertanyaan, apalagi dari umat agama lain, tidak termasuk juga agama Buddha sendiri ya, ketika ada bertanya, di dalam agama Buddha, apakah kita berdoa? Kalau kita menjawab tidak, kacau. Kacau dunia persilatan kita, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menjawab itu tidak, Bapak Ibu. Jawabannya adalah ya. Sama seperti saya menjawab pertanyaan teman saya tadi. Bro, di agama Buddha kalian tuh sebenarnya berdoa nggak sih? Saya dengan tegas menjawab, oh ya pasti dong. Di dalam agama Buddha kami berdoa. Tapi memang konsep doa di dalam agama Buddha itu lebih agak berbeda lah dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Kemudian dia tanya lagi, oh ya seperti itu ya. Jadi di dalam agama Buddha kalian tuh berdoanya seperti apa? Bagaimana kalian berdoa? Nah, masuklah ke poin kedua. Bagaimana doa di dalam agama Buddha? Baik, menjawab pertanyaan ini, pertanyaan kedua, bagaimana umat Buddha berdoa? Saya ingin kembali mengambil rujukan di dalam kita di Indonesia ya. Di Indonesia kan ada namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi saya ingin mencoba kembali mencari apa definisi kata doa itu sendiri di Indonesia. Oke, definisi terbaik itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi di KBBI doa, kata doa diterjemahkan sebagai sebuah permohonan, pengharapan, pujian, permintaan kepada Tuhan. Gitu ya, saya menyampaikan kata Tuhan di sini ya. Tapi saya mengambil bahwasanya di dalam kata doa ternyata mengandung unsur permohonan, pujian, pengharapan, permintaan, gitu ya. Ada unsur-unsur kata itu. Nah, coba kita telusuri ya di dalam agama Buddha, apakah kita melakukan hal-hal seperti itu nggak kira-kira? Saya ambil contoh aja tadi kita membacakan parita, yes? Kebaktian membaca parita, kira-kira itu nyambung ke sana nggak ya? Coba kita tes ya. Tadi di dalam kata unsur kata doa mengandung unsur kata pujian misalnya. Parita kita ada yang mengandung kata pujian nggak? Banyak ya? Contoh apa itu? Contoh parita yang mengandung unsur pujian. Parita apa? Namaskara Gata. Oke, boleh. Kepada Buddha aku bersujud, kepada Dhamma aku bersujud, kepada Sangha aku bersujud, kan gitu ya. Atau yang paling tepat itu, yang paling kena itu adalah Parita Wandana. Apa arti kata Parita Wandana? Ketika kita baca artinya ya, terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Sang Bhagawa, Sang Buddha, terpujilah para Bodhisattva. Terpujilah, dapat ya, masuk. Yang Parita yang mengandung unsur kata permohonan, kita mau mohon sesuatu. Parita apa? Namaskara Jata. Oke, boleh. Tapi ada lagi yang lebih tepat. Brahma Wihara, boleh. Tapi ada satu parita lagi yang lebih tepat, yang judulnya langsung permohonan. Aradhana, Dhammanisana. Aradhana Tisarana. Aradhana Pancasila. Permohonan bimbingan Pancasila, Tisarana dari anggota Sangha. Aradhana Dhammanisana artinya adalah permohonan bimbingan Dhammanisana dari anggota Sangha. Permohonan. Kita mau mohon sesuatu. Benar ya? Masuk lagi unsurnya ya. Unsur kata pengharapan, mengharapkan sesuatu atau meminta sesuatu, mengharapkan. Apa parita apa yang mengandung unsur pengharapan? Yang kita mengharapkan sesuatu. Tadi kita ada baca contohnya misalnya adalah parita Saca Kiryadita. Apa baris terakhir dari baiknya? Tiada pelindungan bagiku, Sang Buddha sesungguhnya pelindungku, berkat kesunatannya tadi, semoga kita semua selamat sejahtera. Kan gitu ya? Semoga Anda atau kita semua selamat sejahtera. Kita mengharapkan kita semuanya selamat sejahtera. Nanti kita akan baca Parita Wandana. Seluruh baiknya, silakan perhatikan, itu kan pengharapan. Semoga di bulan jasa ini dapat disalurkan kepada sanak keluarga. Semoga hujan turun pada waktunya. Semoga pemerintah dapat memimpin negeri ini dengan baik. Itu kan kita mengharapkan ya. Ada sebuah harapan yang kita sampaikan di dalam parita itu. Benar ya? Masuk lagi. Atau kalau misal sering kita mengucapkan sebuah kalimat di agama Buddha, yaitu Sabe Sata Bhavantu Sukhita. Artinya semoga semua makhluk berbahagia. Kita mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia. Jadi intinya adalah masuk dong. Berarti pembacaan parita adalah termasuk doa di dalam agama Buddha, karena semua unsur-unsurnya masuk ke dalam. Boleh ya? Jadi kalau kita boleh katakan bagaimana umat Buddha berdoa, ya sebenarnya melalui pembacaan parita. Saya setiap malam bersama dengan istri sebelum kita masuk ke ruangan tidur, kita di ruang tamu ada ruang Buddha, kami berdoa, kami baca parita setiap malam. Jadi setiap malam kami juga berdoa seperti itu, gitu ya. Tapi kembali lagi memang
Bapak Ibu perhatikan, di dalam setiap doa apapun, baik di parita-parita kita ataupun doa yang kita ucapkan sehari-hari, coba kita perhatikan, kenapa itu berbeda dengan yang saya sebut dengan yang lain. Karena di dalam doa di dalam agama Buddha, seharusnya tidak ada isi doa yang isinya itu adalah meminta sesuatu untuk diri kita. Ada nggak sih doa di dalam parita kita meminta sesuatu untuk diri kita sendiri? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Isinya doa kita semua itu adalah sifatnya universal. Kalau kita bisa katakan. Saya kemarin ada dengar Bante, dia ada sebuah acara, gitu kasih kata sambutan doa pembuka lah, dan kita sadar seperti itu ya. Ucapan-ucapan Bante ketika mengucapkan doa-doa itu semua sifatnya universal. Tidak ada yang sifatnya adalah untuk meminta-minta sesuatu. Semoga saya diberikan kekayaan, diberikan kecantikan, diberikan harta berlimpah. Tidak ada seperti itu. Tidak ada, saya sedang punya masalah, tolonglah berikan jalan keluar atas masalah saya ini. Ada doa di dalam agama Buddha yang seperti itu seharusnya. Dan gitu ya. Itu yang kenapa saya jawab pertanyaan teman saya. Dia menjawab, jadi doa di dalam agama Buddha seperti apa? Kami berdoa melalui pembacaan parita-parita maupun doa-doa sehari-hari yang sifatnya universal untuk kebahagiaan semua makhluk. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi diri sendiri. Oh gitu ya, kata teman saya. Mendengar jawaban itu, teman saya tanya lagi untuk pertanyaan ketiga. Jadi sebenarnya kalian di dalam agama Buddha itu berdoanya kepada siapa sebenarnya? Kepada siapa kita berdoa? Nah, masuk ke poin ketiga Bapak Ibu ya. Jadi di dalam agama Buddha sebenarnya kita berdoa kepada siapa sih? Kepada siapa? Kepada para dewa, para bodhisattva, atau para Buddha? Atau kepada siapa? Siapa nih? Kira-kira ya, kita berdoa ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menjawab pertanyaan ketiga ini, saya kembali lagi mengambil sebuah kutipan, sebuah referensi dari Sutta Mahaparinibbana Sutta Tiga Nikaya, di mana Buddha juga pernah bersabda atau berkata kepada Yang Mulia Ananda, gitu ya, di dalam Sutta Mahaparinibbana Sutta Tiga Nikaya, Buddha berkata seperti ini kepada Ananda. O Ananda, bersemayamlah dalam pulau bagi dirimu sendiri, pelindungmu sendiri, tiada pelindung lain. Dhamma adalah pulau, Dhamma adalah pelindungmu, tiada pelindung lain. Mahaparinibbana Sutta Tiga Nikaya. Bapak Ibu, dari kutipan ini, saya kira Bapak Ibu sudah bisa mengambil sebuah pemahaman kepada siapa kita berdoa sebenarnya. Kepada siapa sebenarnya? Jadi kembali lagi, dari kutipan ini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Dhamma, pemahaman Dhamma, praktek Dhamma, usaha dan perbuatan kita, itulah sebenarnya adalah sebuah tumpuan, sebuah titik di mana kita bertumbuh, di sebuah, apa ya saya katakan, kita bertumpu kepada siapa sebenarnya? Sebenarnya bertumpu pada diri kita sendiri. Yes, tidak bertumpu pada siapapun, gitu ya. Jadi pemahaman Dhamma kita, praktek Dhamma kita, usaha dan perbuatan kita, dari situlah sebenarnya apa yang akan kita peroleh ke depannya. Jadi kalau kita ditanya kepada siapa kita berdoa sebenarnya, maka sebenarnya kita berdoa kepada pemahaman Dhamma kita dan praktek Dhamma kita. Yes. Contoh ya, kalau misalnya ada yang mengatakan gini, oh enggak, saya kan berdoanya kepada Buddha, kan gitu ya. Saya berdoanya kepada Buddha, maka saya coba mengambil sebuah logika seperti ini. Contoh sebuah doa yang saya kita sampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ketika kita mengucapkan kalimat doa, semoga semua makhluk hidup berbahagia, ditujukan kepada siapa kalimat doa? Kalau kita mengatakan semoga semua makhluk berbahagia, doa ini saya tujukan kepada Buddha, maka logikanya adalah setelah saya mengucapkan doa ini, yang bertanggung jawab atas kebahagiaan semua makhluk adalah Buddha. Saya tidak bertanggung jawab sama sekali. Kan doa saya disampaikan kepada Buddha kan? Buddha, semoga semua makhluk berbahagia ya. Lepas tanggung jawab, yang membahagiakan semua makhluk adalah Buddha. Kan saya berdoanya kepada Buddha. Kan saya nggak bertanggung jawab. Iya nggak sih? Konsepnya kan tidak seperti itu. Benar nggak sih? Kalau ketika kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, sebenarnya kita mengucapkan doanya kepada siapa? Kepada pemahaman Dhamma kita sendiri. Semoga dengan pemahaman Dhamma ini saya bisa turut membahagiakan semua makhluk. Semoga dengan praktek Dhamma yang saya pahami dan saya jalani selama ini, saya bisa turut membahagiakan semua makhluk. Semoga usaha dan perbuatan saya bisa turut membahagiakan semua makhluk. Kan seperti itu ya? Benar nggak sih? Bukan kepada Buddha kan pada akhirnya doa itu diucapkan. Atau, nah saya ambil lagi, balik lagi ke cerita adik kecil tadi. Masih ingat ya? Oke, apa isi doa adik kecil tadi?
Saya telah berusaha dengan sangat baik sekali untuk bisa memenangkan pertandingan ini, semoga saya menang. Ditujukan kepada siapa doa itu? Kalau ditujukan kepada Buddha, gitu ya, misalnya saya dikasih tadi menunjukkan doa tersebut kepada Buddha, maka kalau anak tersebut menang, itu adalah berkat Buddha, bukan karena dia. Buddha lah yang menyebabkan dia menang. Jadi gak usah terlalu bangga di kecil, itu bukan usaha kamu, itu karena berkah dari Buddha. Jadi kamu gak usah terlalu happy, gak usah terlalu bangga, karena kemenangan kamu adalah berkat dari Buddha. Oke? Jadi ya, kalau dia kalah gimana? Maka dia akan mengalahkan Buddha. Iya sih? Katanya Buddha penuh dengan cinta kasih, gitu ya, selalu membahagiakan semua makhluk, gitu ya, sayang kepada kami, adik-adik kecil Gabi, gitu ya. Kenapa saya dibikin kalah? Kan jadi menyalahkan Buddha, jadinya. Gitu ya, menang salah, kalah juga salah, gitu ya. Jadi kembali lagi, doa anak tersebut ditujukan pada siapa? Coba perhatikan kalimat awalnya. Saya telah berusaha dengan sangat baik sekali untuk memenangkan pertandingan ini. Semoga saya menang. Jadi dia berdoa pada siapa? Kepada usahanya sendiri. Gitu ya. Jadi kembali lagi, ketika teman saya bertanya kepada saya, jadi dalam agama Buddha, kalian itu sebenarnya berdoa kepada siapa? Maka saya langsung menjawab, saya berdoa kepada pemahaman Dhamma, praktek Dhamma, dan usaha dan perbuatan saya sendiri. Karena saya yakin bahwa apapun yang kami peroleh itu adalah berkat dari apa yang telah kita lakukan, usaha yang kita lakukan. Itu jawaban saya pada teman saya tadi. Oke, jadi Bapak Ibu, 3 poin tadi sudah terjawab dengan baik. Kalau saya bisa sedikit rangkum, gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah umat Buddha berdoa? Jawabannya adalah ya, yang jawab tidak ya. Yes, kita berdoa. Bagaimana doa di dalam agama Buddha? Melalui pembacaan parita ataupun doa sehari-hari yang kita sampaikan. Tapi kembali lagi, doa kita sifatnya adalah universal. Gitu ya, karena kita meyakini apapun yang kita inginkan hanya dapat diperoleh dari usaha dan perbuatan, bukan dengan doa. Yang ketiga, kepada siapa umat Buddha berdoa? Pada dasarnya kita berdoa sebenarnya adalah kepada pemahaman Dharma dan praktek Dharma kita sendiri. Oke, itu 3 poin pembahasan yang telah kita sampaikan. Baik, Bapak Ibu, setengah jam ya, udah ya, tanpa terasa. Kira-kira dari pembahasan ini sudah selesai. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh? Saya boleh minta waktu lah 10 menit ya untuk panitia. Kira-kira yang ingin dibahas atau ingin ditanyakan silakan ya. Nah, ada pernah satu peserta, satu umat yang pernah bertanya kepada saya ketika saya berada di sini. Tanya seperti ini, Pak, kalau misalnya memang kita berdoa bukan kepada siapapun, bukan kepada Buddha atau kepada dewa, jadi untuk apa kita berdoa? Kan gitu ya. Untuk apa kita berdoa? Kalau memang doa itu tidak ditujukan kepada siapapun, bukan untuk memenuhi ataupun mengabulkan permintaan kita, doa kita. Terus kenapa kita berdoa? Kan sia-sia dong kita berdoa gitu ya. Kalau nggak ada yang dengar juga, yang dengar juga diri sendiri. Kalau bisa nggak usah berdoa gitu ya. Nah, gimana itu ya kira-kira? Baik. Waktu itu saya menjawab seperti ini. Kalau tanya pada saya, apakah saya berdoa? Saya katakan, yes, saya selalu berdoa. Terutama ketika misalnya contoh, ketika tadi saya sebelum mulai di depan ini, saya di belakang masih juga berdoa. Berdoa saya adalah, semoga Saridharma hari ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Itu kan doa ya. Ketika saya memulai sesuatu, misalnya saya ikut kompetisi, semoga saya menang ya. Saya berusaha dengan baik, semoga saya menang, semoga saya menang, semoga saya menang, semoga saya menang. Saya selalu masukkan itu doa saya. Semoga saya menang, saya harus menang, dan saya menang, dan semoga saya menang, semoga saya menang. Itu doa saya. Jadi kenapa saya harus berdoa ya? Toh doa itu dari juga kepada Buddha atau siapapun gitu ya. Tapi kenapa saya harus berdoa? Saya mengatakan gini. Ini dibahas secara secara psikologis karakter manusia. Karena kebetulan saya soft skill trainer, gitu ya. Jadi saya sebenarnya gini. Ini adalah tentang kita memberikan sugesti pada otak kita. Sugesti otak, kemudian memberikan kata-kata positif pada otak kita. Kalau otak kita penuh dengan hal-hal yang positif, maka apa yang kita lakukan akan positif. Kalau otak kita penuh dengan hal-hal negatif, sering menggunakan kata-kata negatif, gitu ya, sering melihat hal negatif, maka otak kita akan negatif. Apa yang kita lakukan akan negatif. Jelas, itu adalah sebuah hal yang sangat pasti. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan hal-hal yang positif, memikirkan hal yang positif, itu kalau dalam ilmu hipnotis itu namanya sugesti.
Jadi kalau saya mengatakan, semoga saya menang, saya akan menang, semoga saya menang, semoga saya menang, saya akan menang. Semoga pekerjaan saya lancar, pekerjaan saya akan sukses, pekerjaan saya lancar, itu lancar. Kita masukkan kata lancar, sukses, lancar, menang ke dalam otak kita. Otomatis di dalam alam bawah sadar, kita akan memproses kemenangan, kita akan memproses kesuksesan, kita akan memproses hal yang lancar. Gitu ya, itu saya bilang adalah kenapa kita harus berdoa untuk memberikan kata-kata positif pada diri kita sendiri, motivasi. Itu ini kemarin kebetulan adik-adik saya di PMP Mahadana di Tinggi sedang ikut kompetisi STKD. Saya datang di sini itu ya, salah saya dan teman kalian. Jadi mereka semuanya sebelum tadi udah dulu, aduh, pertandingan kita dari sini, dari PMP Medan semuanya bagus-bagus. Saya bilang, kalau kalian kira-kira bisa menang nggak? Ragu-ragu sih, gak usah ikut. Kalau di dalam otak kita berpikir bahwasanya kayaknya kalah, gak usah ikut, karena kalian akan kalah. Kalian akan kalah karena otak kalian sedang memproses kekalahan. Jadi hari ini kalian berpikir menang. Jadi kalau saya tanya, kira-kira itu lomba apa? Cerdas-cermat dharma kok menang nggak kira-kira? Belum tahu kok. Yaudah, gak usah ikut, karena kamu akan kalah. Karena kenapa? Karena kamu sedang memproses kalah. Jadi kalau ditanya bisa menang nggak? Menang. Katakan 100% dan penuh keyakinan kamu menang, maka dirimu, alam bawah sadarmu, otakmu, pikiranmu semua akan memproses kemenangan. Jadi ya, usaha-usaha kamu akan proses kemenangan itu. Jadi doa itu penting nggak? Penting. Ucapkan terus, saya pasti bisa, saya pasti menang, saya pasti sukses, saya pasti bisa. Maka otak kita akan proses itu. Nah, itu disebut dengan sugesti atau motivasi, self motivation kalau dari buku karakter manusia. Self motivation. Kalau orang lain tidak bisa memberikan kita motivasi, kita harus punya kemampuan untuk self motivation, memotivasi diri sendiri, memberikan hal-hal positif dalam otak kita sendiri. Jadi ya, saya singgung sedikit ya tentang karakter manusia. Oke, itu sedikit dari saya. Kalau dari Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman tidak ada pertanyaan, maka saya akan mengakhiri sesi sharing dharma hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Modana, Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman sharing saya pada hari ini untuk berbagi hal-hal yang bagi saya ini ada hanya sedikit debu gitu ya. Saya yakin pengetahuan dharma saya itu masih sangat kurang sekali, tapi semoga sedikit debu ini, sedikit ini pun dapat memberikan sebuah inspirasi, sebuah pemahaman baru bagi Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Saya tutup kembali dengan sebuah syair dalam Dhammapada bab 12 Katawaga 165, di mana Buddha juga pernah berkata seperti ini. Oleh diri sendiri perbuatan jahat dilakukan. Oleh diri sendiri dirinya menjadi ternoda. Oleh diri sendiri perbuatan jahat tidak dilakukan. Oleh diri sendiri dirinya menjadi suci. Seseorang tidak akan dapat mampu membuat orang lain menjadi suci. Kesucian seseorang adalah tergantung dirinya sendiri. Katawaga 165 Dhammapada 14. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Anumodana. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Namo Sangha Budaya, Namo Buddhaya.